Udah, dimulai. dimulai. Halo, Mas Dandi. Bisa dimulai, N. Oke. Baik, untuk kali ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, pertama-tama anggota dari kelompok 5 itu ada Mas Anwarul Fadli, ada Mas Dandi Napitupulu, Nabawan, saya sendiri NG di Napitupulu, ada Mas Noval, Mas Rizky, dan Mbak Theodora. Nah, pada kali ini materi yang akan dibahas itu yaitu adaptasi aerobik. Nah, di sini ada juga adaptasi kronik dari sudut pandang kardiovaskular dan juga ada chronic adaptation atau adaptasi kronik. Ini aku lagi Tamasya. Mas Rizky, ayo lanjut Mas. Ya, saya akan melanjutkan dari Mas N. Ada dua cara adaptasi. Adaptasi aerobik, adaptasi anaerobik. Adaptasi aerobik dalam training atau latihan ini berhubungan dengan penurunan dekat jantung dan juga menambahkan hemoglobin, di mana penambahan hemoglobin ini bagus dalam menyerap dan membawa oksigen ke seluruh tubuh kita. Nah, untuk menambah performa kita bisa pakai training aerobik ini untuk meningkatkan enzim mitokondria, kapiler darah, dan hemoglobin. Training aerobik ini direkomendasikan untuk dilakukan dan ditambah intensitasnya sehingga bisa menjadi penurunan rasa lelah. Aerobic adaptation salah satu training atau latihan yang berhubungan dengan hipertrofi, di mana latihan ini membuat penambahan ukuran otot akibat dari pelatihan ketahanan. Latihan ini dapat meningkatkan enzim anaerobik, kreatin, dan kecepatan. Latihan ini juga dianjurkan untuk dilakukan lebih sering guna meningkatkan kekuatan dan kecepatan tubuh kita. Lanjut. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang adaptasi kronik dari sudut pandang kardiovaskular. Ada beberapa manfaat dalam sistem kardiovaskular. Yang pertama, hipertrofi jantung. Yaitu dalam hipertrofi ini terjadi penambahan ukuran sarkomer pada urat otot. Yang kedua, ada penambahan penurunan dan latihan detak jantung. Selanjutnya yaitu maksud dari penambahan penurunan dan latihan detak jantung yaitu stroke volume adalah jumlah darah yang dipompa dari ventrikel kiri jantung dalam satu kontraksi. Selanjutnya yang ketiga yaitu penurunan kecepatan detak jantung, yaitu semakin meningkatnya stroke volume pada atlet, maka resting heart rate atau kecepatan jantungnya menurun. Selanjutnya yang keempat yaitu kapilerisasi pada kerangka otot dan alveoli. Kapilerisasi pada kerangka otot berguna untuk meningkatkan kadar glukosa, sedangkan kapilerisasi alveoli dalam memperlancar pertukaran gas dalam tubuh. Dan yang kelima yaitu penurunan atau pengurangan tekanan darah. Yaitu penurunan tekanan darah ini dapat dilakukan melalui latihan resisten atau ketat. Selanjutnya akan dijelaskan teman saya.
Halo, Ya Mas, yang selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu penurunan waktu pemulihan efek jantung. Maksudnya yaitu orang yang fit atau sehat setelah ia berolahraga, maka pemulihan detak jantungnya membutuhkan waktu yang lebih sedikit daripada orang yang kurang fit. Yang ketujuh yaitu peningkatan volume darah. Dalam hal ini volume darah adalah jumlah darah yang bersirkulasi dalam tubuh. Dengan melakukan adaptasi atau latihan kronik, maka darah yang bersirkulasi dalam tubuh akan bertambah banyak. Slide selanjutnya, Mas. Yang ketiga yaitu ada kronik adaptasi. Kronik adaptasi yang merupakan latihan atau adaptasi jangka panjang yang memiliki banyak manfaat. Yang pertama ada hipertrofi atau penambahan ukuran otot, urat otot dikarenakan adanya pembesaran sel dalam otot. Pembesaran sel itu sendiri disebut hiperplasia. Yang kedua yaitu menambah kekuatan urat daging tumit atau tendon. Tendon itu terbuat dari kolagen. Ini juga akan terpengaruh jika kita melakukan latihan kronik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Dandi. Oke, saya akan melanjutkan dari Mas Harul. Yang ketiga yaitu menambah penyimpanan mioglobin. Mioglobin sendiri yaitu sejenis protein hemoglobin yang ditemukan di jaringan tisu, bukan di aliran darah. Yang keempat yaitu menambah jumlah dan ukuran mitokondria. Mitokondria adalah bagian dari sel respirasi atau pernapasan. Yang kelima yaitu menambah menyimpan glikogen dan lemak. Ketersediaan glikogen dan lemak bisa menambah juga persediaan bahan bakar dalam tubuh. Cara untuk menambah glikogen dan lemak adalah mengonsumsi CHO selama 2 jam latihan dan menambah konsumsi kafein. Yang keenam yaitu menambah kekuatan otot. Penambahan kekuatan otot biasanya dapat dilakukan melalui kegiatan angkat berat. Akan tetapi jika dalam kurun waktu 8 minggu tidak latihan, kekuatan otot akan cepat hilang sekitar 10% dan 40% kehilangan daya tahan juga. Yang terakhir yaitu menambah daya tahan laktat. Laktat adalah salah satu hasil dari adaptasi anaerobik yang ditemukan di jaringan tisu. Fungsinya adalah sebagai penyedia oksigen dan menghindari kerusakan tubuh. Lanjut. Sekian presentasi, saya kembalikan kepada moderator Mas N. Oke, presentasi sekian dari kelompok kami. Jika ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. stop recording.